pemirsa Purwakarta TV, semua masyarakat Indonesia dimanapun dan warga global yang sedang menyaksikan tayangan ini. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kami sedang bersilaturahmi dengan salah satu sejarawan muda. Beliau satu-satunya mungkin ya yang dimiliki oleh Purwakarta yang sejarawan yang memang menempuh ilmu kesejarahan, artinya secara background keilmuan, disiplin ilmu kesejarahan sangat kompeten dalam rangka menelusuri atau mereview kembali temuan-temuan kesejarahan yang selama ini memang banyak yang menghiasi literasi dan literasi kesejarahan Purwakarta. Saya perkenalkan bersama kami pada kesempatan hari ini Kang Nurid Muhammad Ilyasa. Oh ya, Kang Nurid Muhammad Rifai Ilyasa. Kang Nurid Muhammad Rifai Ilyasa. Beliau lulusan dari UIN ya, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Menempuh jurusannya apa Kang? Ini jurusannya kebetulan sama sejarah peradaban Islam di Fakultas Agama dan Humaniora ya, tahun akademik 2015-2018. Boleh menyapa dulu para pemirsa kita ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pada semua para pemirsa di manapun Anda berada, para pemirsa Purwakarta TV, terima kasih banyak sudah mengundang saya ke sini untuk berbagi informasi edukasi. Ya, ini ngobrolnya dalam sejarah, tapi kita bawa santai aja kan ya. Jadi Kang Nurid ini terakhir kali yang kami seksamai, beliau ini menulis buku Pergolakan Tanam Paksa dan Berdirinya Purwakarta, yaitu sebuah benang merah historiografi Purwakarta periode Karawang pada tahun 1830 sampai 1832. Jadi ini karya Kang Nurid terakhir ya, mungkin masih dalam ini udah rampung, masih dalam tahap sosialisasi atau bagaimana? Dijelaskan buku ini ya, buku ini karya. Buku ini sekarang alhamdulillah setelah tiga kali dibedah bukukan. Pertama ketika di bidang kepemudaan merayakan hari jadi Republik Indonesia di tahun 2021 ya. Kemudian secara dibedah bukukan lagi secara swasta, kemudian dibedah bukukan lagi tahun ini di rangkaian Hari Santri Nasional 2022. Iya, di mana tempatnya menentukan? Waktu itu di bedah buku Hari Santri, tepatnya di Aula Yudhistira. Waktu itu langsung melibatkan Bupati Purwakarta ya? Melibatkan Bupati Purwakarta dan juga ya para OPD Kabupaten Purwakarta. Ya. Jadi keberadaan buku ini dengan korelasinya dengan penelusuran sebelumnya kan tentang buku sejarah Purwakarta, masih ada korelasinya. Purwakarta kan sempat merilis buku penelusuran sejarah Purwakarta. Nah, apakah buku ini sebagai penguat data kesejarahan atau seperti apa? Ya, baik. Untuk buku ini sendiri, buku ini kan berawal dari studi skripsi saya, kemudian dijadikan buku kata layak terbit. Isinya mengulas tentang historiografi Purwakarta yang belum orang tahu tentang ini. Iya. Salah satunya adalah historiografi sejarah Purwakarta, kenapa
Purwakarta itu berdiri dari mana awal Purwakarta, kemudian kenapa Wanayasa yang awalnya ibu kota Karawang dipindahkan ke Sindangkasih, lalu lahirlah nama Purwakarta. Dari mulai nama ibu kota Karawang menjadi kabupaten mandiri sebagai Purwakarta. Di sini ada dibatasi periodisasinya 1830-1832 ya. Kalau dibalik di buku ini ada pembahasan khusus selama kurang lebih 2 tahun ya. Nah, itu membahas apa kan? Ya, pertama saya di situ ada fokus pembahasan apa gitu yang penting ingin disampaikan Ibu ini? Pertama saya memfokuskan tentang pembahasan teori dan metodologi penelitian sejarah yang betul-betul untuk orang yang ingin menggali sejarah. Ada teori dan metodologi sejarah, kemudian menggunakan teori filsafat sejarah. Kebetulan untuk sejarah Purwakarta sendiri itu lebih cocok saya menggunakan 2 teori sejarah. Yang pertama teorinya Ibnu Khaldun, yang kedua teorinya B.J. Puri. Yang mana teori Ibnu Khaldun itu menjelaskan tentang fluktuasi sejarah. Sementara untuk yang teori B.J. Puri itu menjelaskan tentang sejarah bisa terjadi kalau ada tokoh besar di dalamnya. Jadi kalau tidak ada tokoh besar berarti bukan dikatakan sejarah. Kalau ada peristiwa tapi tidak ada tokoh besar di dalamnya berarti bukan sejarah. Itu berdasarkan teori filsafat sejarah dari B.J. Puri. Jadi pada prinsipnya buku ini lebih menguatkan lagi ya, menguatkan lagi dari penemuan sebelumnya atau penelusuran sebelumnya. Jadi bagi pemirsa menambahkan juga ya, bagi pemirsa yang penasaran seperti apa isi buku itu nanti bisa. Ini sudah dijual secara online kan ya? Secara online dan juga di toko buku. Kemudian alhamdulillah dapat apresiasi berupa rekomendasi ya, dari beberapa instansi dari mulai dinas pendidikan, kemudian Kemenak dan juga dinas arsip dan perpustakaan Kabupaten Purwakarta. Artinya rekomendasi untuk memang supaya buku ini bisa dipelajari oleh masyarakat ya. Nah, ini penampakan bukunya di sini kurang lebih komponennya seperti ini. Silakan bagi khususnya warga Purwakarta dan netizen dimanapun yang penasaran dengan buku karya Kang Norit nanti bisa membeli secara online ataupun secara fisikalnya di beberapa outlet atau ya. Nah, nanti kita akan menyambung pembahasan masih banyak hal yang menarik, terutama apa yang menjadi fokus Kang Norit dalam rangka penelusuran sejarah, terutama yang akan kita bahas hari ini mengenai Syekh Bayi Yusuf Kang ya. Syekh Bayi Yusuf yang baru-baru ini kita mendapat berita baik ya, berita baik bahwa Pemda Purwakarta baru-baru ini baru meresmikan sebuah jalan yang dinamai dengan nama Jalan Syekh Bayi Yusuf yang berlokasi di sekitar Jalan Baru ya kalau nggak salah. Jadi salah satu referensi dari pembahasan kita tentang peranan Syekh Bayi Yusuf yang ini juga yang menjadi minat dari Kang Norit untuk menelusurinya, dan di sini ya, ada data-data pendukung bahwa Kang Norit ini juga mendapat rekomendasi dari MUI Purwakarta ya, dukungan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purwakarta dalam rangka memparipurnakan penelusurannya, memvalidasi dan memparipurna, lebih menyempurnakan. Jadi temuan tentang kesejarahan Syekh Bayi Yusuf ini menjadi lebih valid ya, secara data dan juga lebih sempurna. Dan ini akan kita bahas bahwa yang kami dapatkan informasi bahwa tokoh ini merupakan seseorang yang mempunyai kapasitas yang luar biasa pada masanya ya, bisa ada yang menyebut beliau sebagai mahal guru
ulama Nusantara. Betul kan Murid? Bisa dijelaskan Kang, seperti apa sih sosok Syekh Bayi Yusuf ini sampai ada sebutan Maha Guru Ulama Nusantara? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Kenapa Syekh Bayi Yusuf ini atau nama lengkapnya Raden Haji Muhammad Yusuf Sambalaweni itu menjadi pionir atau banyak orang menyebut Maha Guru Nusantara abad ke-19 karena beliau itu pada zamannya menjadi seorang mursyid tarekat. Banyak yang beranggapan interpretasi dari berbagai sejarawan lainnya, ini Syekh Bayi Yusuf itu memiliki keunikan, salah satunya beliau adalah mursyid tarekat Satoriyah, yang mana tarekat Satoriyah itu sedang populer di abad ke-19. Tapi saya juga meneliti bahwa Syekh Yusuf juga kerap kali mengamalkan ajaran tarekat Naqsabandiyah. Mungkin kemungkinan besar beliau itu memang guru mursyid tarekatnya berbagai macam aliran, iya, berbagai macam aliran tarekat. Salah satunya yang paling menonjol mungkin Naqsabandiyah dengan Satoriyah, seperti itu di abad ke-19. Makanya kenapa orang pasti tahu lah ya Syekh Yusuf itu bagaimana sosoknya. Mungkin dulu juga banyak orang yang menyatakan ini adalah gurunya Syekh Nawawi Al-Ghazali gitu. Nah, banyak seluruh kalangan pesantren, ulama-ulama juga menyatakan Syekh Yusuf adalah gurunya Syekh Nawawi Al-Ghazali. Memang itu benar, saya katakan memang itu benar. Tapi untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya, jadi Syekh Nawawi Banten dengan Syekh Yusuf itu bukan seperti di pesantren guru terhadap santri atau santri terhadap murid, bukan seperti itu. Tapi mereka, beliau ini dulunya adalah pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda, di mana Syekh Bayi Yusuf sendiri menjabat sebagai Kopanghulu atau kepala penghulu Karawang pertama yang bertempat di Purwakarta. Nah, karena saya kalau zaman sekarang itu kalau udah penghulu itu apa? Kepala penghulu berarti kepala kemenang, iya. Kadebag gitu ya. Kadebag, kakan kemenang. Ya. Kementerian Keagamaan. Kementerian Agama. Ya. Ya, untuk beliau itu kan dua orang ini tadi yang saya sebutkan, Syekh Nawawi Banten itu memang sebagai penghulu di Banten. Sementara untuk Syekh Bayi Yusuf itu sudah menjadi hok atau kepala. Nah, Syekh Nawawi Banten itu dipindah tugaskan ke Karawang yang berpusat di Purwakarta. Dipindah tugaskan, kemudian tugasnya membantu Syekh Bayi Yusuf untuk menjalankan program-program visi dan misi yang diinginkan atau yang dimintai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang diwakili oleh Bupati Karawang pada waktu itu bernama Suryawinata atau bergelar dalam sholawat. Ya. Dalam sholawat itu meminta kepada Syekh Muhammad Yusuf atau Syekh Bayi Yusuf agar beliau menduduki posisi sebagai Kopanghulu. Karena apa? Karena Syekh Suryawinata atau dalam sholawat juga adalah murid dari Syekh Bayi Yusuf. Jadi seorang murid meminta kepada guru, ini saya memegang amanat dari kolonial Hindia Belanda untuk apa? Untuk memimpin masyarakat Karawang. Saya juga ingin sekali masyarakat Karawang ini menganut ajaran tarekat seperti yang diajarkan guru kepada saya. Mungkin seperti itu kalimat. Akhirnya
diterima dengan SK-nya, dengan flashlight gestur atau catatan kepegawaian, tertulis bahwa beliau itu adalah